Saya sebetulnya ada poin pertama yang saya mau sampaikan, kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Singapura, dengan Jerman, dengan Turki, dengan negara luar lah. Ya karena pemimpinnya itu bengis dan kejam kepada rakyat, tapi dengan pihak asing, negara dalam konteks ya modal maupun negara asing itu menyembah dan inlander mentalnya. Lihat saja beberapa menteri kemarin, Elon Musk itu berfoto ya di belakang kayak dayang-dayang aja begitu, padahal dia menteri itu. Kalau Erdogan tadi kan diusirnya malahan ke duta-duta besar itu. Indonesia nggak berani karena karakter pemimpinnya memang karakter tempe semua. Jadi dia orientasinya itu menyembah kepada pihak luar, menyembah kepada negara asing, menyembah kepada modal asing dan kepada oligark, tapi kepada rakyat itu kejam dan bengisnya luar biasa. Ya. Dan itu terbukti misalnya aparat-aparat negara kita ini sudah jadi kacung modal. Kita bisa saksikan satu lembaga yang harusnya ngurus urusan teroris tapi ngurusin Kejaksaan Agung, nyerbu Kejaksaan Agung. Apa Kejaksaan Agung itu apa markasnya teroris? Itu kan perlu dipertanyakan itu sebetulnya. Nah, jadi itu menurut saya menjadi bukti penting bahwa institusi yang keluar dari tupoksinya itu membuktikan bahwa institusi itu sudah menjadi alat politik sebetulnya. Ya saya tidak takut karena dia lagi sibuk ngejar Kejaksaan Agung sebetulnya. Keren aja itu. Syukur-syukur terus-terusan itu yang pertama. Nah yang kedua, karena memang tadi bicara sistem, bicara bicara karakter pemimpinnya, bicara sistemnya, kalau saya sih sebetulnya apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan crony-nya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah, saya punya usul sebetulnya konkret saja dengan diaspora ini mumpung ada diaspora sebetulnya yang ada di beberapa negara. Saya mau mengambil contoh ini untuk shock terapi sebetulnya supaya yang jadi pemimpin ke depan tidak main-main. Ya, ini kita ambil contoh waktu Pinochet. Waktu Pinochet itu para aktivis diaspora dari Chili itu yang berada di Spanyol dan Inggris itu mengajukan gugatan kepada Pinochet dan kemudian pengadilan Spanyol dan pengadilan di Inggris itu menetapkan kemudian kalau Pinochet berada di dua wilayah negara ini, Pinochet ditangkap. Nah ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap ya diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Sebetulnya korban pelanggaran HAM kan banyak. Ada 700 lebih petugas KPPS yang tewas 2019. Ada kemudian 10 orang yang tewas waktu demonstrasi di Bawaslu. Ada 6 orang pengawal Habib Rizik yang dibantai. Semua dalam satu rezim itu. Jadi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu ada hampir 1.000 orang artinya. Nah saya berpikir supaya diaspora yang ada di berbagai negara ini yang sistem hukumnya bisa membuka peluang untuk diajukan gugatan secara perdata dulu untuk nama-nama tertentu terutama pucuk pimpinannya. Kalau ini orang berkunjung ke negara itu dikeluarkan surat perintah penangkapan dari pengadilannya supaya dia kapok nih. Apalagi ini harus ada sektor shock terapi, sebab kalau tidak ada shock terapi percuma, dia santai aja. Sekarang semua dia sudah merencanakan 30 tahun ke depan nih soalnya kekuasaannya. Nah kalau tidak di shock terapi seperti itu si cungkring ini ya, kalau tidak ada upaya untuk penangkapan, ini kan tinggal berapa bulan nih. Saya kira teman-teman di luar negeri bisa punya kesempatan dalam beberapa bulan ini untuk mendaftarkan gugatan di berbagai pengadilan di luar negeri, apakah di Australia, apakah di New York, apakah di Inggris, apakah di Jerman, semua tempat yang memungkinkan. Ya, semua tempat yang memungkinkan. Kalau itu dilakukan, si cungkring saya kira ini akan kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun kan berapa bulan lagi pensiun dia. Ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh.
beserta beberapa orang kroninya itu. Nah, saya kira ini usulan konkret yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek yang memungkinkan. Sistem hukum di luar negeri kan memungkinkan untuk itu. Kalau di Indonesia ini sudahlah, hakimnya bahkan hakim MK pun sudah bisa dipermainkan begitu. Saya sudah tidak ada harapan upaya-upaya hukum di Indonesia ini, karena semuanya sudah jadi alat kekuasaan, jadi alat modal semua. Nah, jadi kita pindahkan medan tempurnya ke luar negeri. Saya kira begitu, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.